Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas hari ini resmi melayangkan somasi kepada Haji Faisal soal pernyataannya terkait uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel yang ikut ditandatangani oleh Dodi Sudrajat. Pernyataan Faisal dinilai mencemarkan nama baik dan juga terindikasi melakukan pembunuhan karakter, sehingga Dodi pun juga menuntut besannya ini untuk meminta maaf. Lalu benarkah Faisal pun juga meminta maaf kepada Dodi Sudrajat? Dan benarkah Fuji juga akan disomasi oleh Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas? Tak hanya itu saja, Dodi pun juga mempermasalahkan rumah milik Galaskai cucunya yang diperoleh dari hasil donasi. Dodi pun juga meminta agar Haji Faisal bersikap adil dengan rumah tersebut dengan meminta 2 bagian kamar. Lantas, seperti apa reaksi Haji Faisal? Dan benarkah Dodi juga membenarkan jika Profesor Bambang yang diakui sebagai guru spiritual almarhumah Vanessa telah banyak membantu almarhumah termasuk membiayai dan juga memenuhi banyak kebutuhannya termasuk melunasi asuransi Vanessa? Sementara itu, Dodi juga serius ingin memindahkan makam Vanessa Angel sesuai dengan wasiat yang disampaikannya kepada Profesor Bambang saat ia mendekam di Rutan Medaeng, Surabaya agar dimakamkan satu pusara dengan almarhumah ibundanya. Benarkah makam Bibi Andriansyah juga akan ikut dipindahkan bersama Vanessa Angel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dodi Sudrajat melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas hari ini resmi melayangkan somasi tahap pertama kepada Haji Faisal. Dengan somasi tersebut, Dodi pun menuntut agar Haji Faisal meminta maaf karena dinilai telah melakukan pencemaran nama baik dan juga pembunuhan karakter ketika bicara soal asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel. Dodi pun juga memberikan waktu kepada Haji Faisal 7 kali 24 jam untuk meminta maaf. Dan jika somasi pertama diabaikan, Dodi akan melayangkan somasi tahap kedua. Lantas seperti apa Faisal menanggapi somasi Dodi melalui Farhad Abbas? Benarkah Faisal akhirnya meminta maaf kepada besannya itu? Ya, emang benar melalui kuasa hukum Dedi atau saya dengan ke Bang Farhad. Jadi somasi sudah akan dilayangkan besok karena hari ini hari libur tanggal 16. Jadi harusnya hari ini dilayangkan tapi karena libur jadi di pending sampai besok. Somasi itu dilayangkan untuk Saudara Faisal yang mana menanyakan tentang asuransi yang sudah mencemarkan nama baik saya, yang sudah arahnya sudah mengarah ke pembunuhan karakter. Jadi saya sudah serahkan semuanya ke Bang Farhad dan Bang Farhad besok akan mensomasi melalui surat yang dikirim oleh Bang Farhad. Dedi selama ini sabar, diam, tapi kali ini Dedi nggak bisa diam gitu, karena ini sudah benar-benar sudah keterlaluan. Karena asuransi itu asuransi atas nama Vanessa dan penerima manfaatnya adalah saya dan saya adalah ahli warisnya. Sementara Pak Faisal ini tidak ada kontribusi sama sekali atas asuransi tersebut. Karena yang membayar asuransi adalah Profesor Bambang Saputra. Selasa. Tanggal 17 ini. Iya.
Kalau untuk somasi kan nanti besok dong, nggak bisa saya bacain hari ini gitu. Jadi besok langsung dikirimkan ke rumah Pak Haji. Ke rumah Pak Haji. Salah satu syarat untuk melaporkan undang-undang ITE itu, ya kita harus minimal 2 kali somasi. Itu peringatan. Apakah dia minta maaf atau tidak? Kalau mereka tidak minta maaf dan merasa tidak bersalah, ya nanti silakan dia berhadapan dengan hukum. Bukan lagi berhadapan dengan Dodi. 7 kali 24 jam. Kita anggap niat mempermalukan itu. Dengan menanyakan mana harta harta warisan cucu saya, punya hak segala macam, itu kan terlalu panjang gitu. Kemana? Saya menenangani gaya ngomongnya gaya Pak Faisal itulah kira-kira. Di depan media loh, bukan menanyakan atau mempertanyakan secara tulisan sama kita kan. Kalau untuk Faisal ya pasti undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Kemudian kalau ancaman 4 tahun penjara. Ya kalau itu menjadi masalah ya, kan saya sudah dari awal sudah bilang, dulu kan sudah saya sampaikan. Kenapa saya tanyakan? Karena saya ikut menandatangani. Istri saya ikut menandatangani. Jadi saya berdua ada tangan ya. Terus foto KTP saya, foto KTP istri saya. Jadi waktu untuk mengurus pencairannya, karena dia minta tanda tangan sama kita, dia minta KTP. Makanya saya tanyakan lagi, karena tidak ada beritanya, kita tanyakan, udah cair apa belum? Kan itu kan? Karena menurut saya di situ ada hak cucu saya. Ya. Terus di mana letak salahnya? Nah, kemudian saya dapat berita bahwa situ sudah cair. Kan beberapa waktu lalu kan sudah bilang, sudah cair. Ya sudah, alhamdulillah kalau sudah cair. Nah, udah ada di satu bank kan begitu kan? Ya sudah, saya syukur alhamdulillah. Tapi kalau soal itu saya salah, di mana letak salah saya? Coba saya tanya deh, letak salah saya di mana di situ? Saya hanya mempertanya, karena tidak jelas ujung-ujungnya setelah saya tanda tangan itu. Kalau memang saya salah di situ ya gimana ya? Ya kalau saya salah ya maaf lah saya itu aja sih. Ya kalau saya salah ya maaf lah saya itu aja sih. Iya kalau menurut saya sih enggak. Karena saya bertanya itu kan sesuai dengan, karena saya ikut terlibat. Kalau andai kata saya tidak ikut terlibat, saya tidak akan mempertanyakan. Kan itu kan? Tapi karena saya ikut terlibat di situ tanda tangan saya, makanya saya pertanyakan, wajar dong. Ya, supaya jangan saya nanti ikut menandatangani hal-hal yang yang enggak kan begitu kan. Oh, itu kan asuransi. Ya udah cair apa belum? Wajar dong saya tanyakan karena ada ke beritanya. Tapi salah rasanya saya bertanya itu. Ya sudahlah kalau itu masalah semua saya. Ya udahlah saya minta maaf deh kalau memang salah saya itu. Aja lah. Mungkin mohon maaf, mungkin Pak Faisal yang meminta itu, bukan Gala gitu. Ya, tapi dengan alasan buat Gala. Tapi saya sudah bicarakan tadi, Dedi sudah bicarakan, kalau Pak Faisal ini sekarang nonton, Bapak nonton ini sekarang saya sedang preskon, uang asuransi itu sudah saya berikan kepada Profesor Bambang. Ya, dan saya, Dedi atau saya tidak memakai seperak pun uang asuransi itu. Kalau Pak Faisal masih ingin mempertanyakan dan meminta uang yang asuransi tersebut, monggo, silakan bicara dengan Profesor Bambang. Dodi Sudrajat bersama Farhad Abbas rupanya tidak hanya mensomasi Haji Faisal, tapi juga akan mensomasi Fuji Putri Faisal. Diakui Farhad, somasi untuk Fuji bisa saja dilayangkan bersama dengan somasi untuk Faisal pada hari ini atau di hari yang berbeda. Farhad pun juga masih mendiskusikan apakah somasi tersebut langsung diberikan kepada Fuji atau melalui orang tuanya, mengingat Fuji masih di bawah umur. Diketahui, Fuji disomasi oleh Dodi karena terlalu bucin dalam menjalin hubungan asmara dengan Tori, sehingga tugasnya dalam mengasuh Gala pun menjadi berantakan. Tak hanya itu saja, Fuji pun juga dituding melakukan eksploitasi kepada Gala dengan memunculkan di konten tanpa sensor. Kita somasi juga. Fuji kita somasi juga. Di satu surat kah atau seperti? Beda surat aja. Inilah kita diskusikan apakah langsung kita ke Fuji langsung atau kita somasi titip ke bapaknya, kan bisa besok semua. Mungkin bisa juga besok, bisa juga berbeda sehari gitu. Iya, kita lihat itu. Kan ini belum saya kirim besok. Tinggal tanda tangan saya aja. Menyangkut eksploitasi, karena pacaran mereka ini dengan keluarga konten, otomatis selalu melibatkan anak. Dan perilaku anak di bawah umur yang pacaran kemudian terekspos itu kan, yang sampai ditonton sama anak, dan dampaknya
Artinya kalau mereka mau fokus pada pekerjaan dan pencaharian, ya silahkan kasih itu Gala sama Dodi dan Mayang gitu. Jangan mereka kuasai semua gitu. Nah, kalau Puji ini kita masih, karena dia masih anak kecil kan, kita perlakukan sebetulnya masih bisa dibina kan, itu aja. Orang tuanya kita tegur gitu. Ini kita lagi kaji di mana celahnya. Ya udah, haknya mereka. Iri ya. Emang nggak ngapain? Nggak merugikan orang lain, ngambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri, pakai aku sendiri. Giliran aku nggak ngupload Gala, dibilangnya nggak ngurus. Giliran aku upload, dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung aku harus apa nih. Giliran kalau nggak update apapun dicariin. Jadi serba salah nih aku gitu loh. Ya, santai aja, aman. Waduh, aku malah aneh, masa orang bucin dilaporin tuh aneh sih. Tapi ya belum lihat banget sih beritanya kayak gimana. Tapi kalau bucin dilaporin berarti gimana ya? Ketika Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas mensomasi Faisal dan juga Fuji, lantas benarkah Dodi dan Farhad juga mempermasalahkan rumah Gala yang sebelumnya diprotes oleh dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Di saat Haji Faisal menanggapi somasi Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas dengan permintaan maaf, di sisi lain, Dodi dan Farhad pun tiba-tiba mempermasalahkan rumah milik Gala yang dibeli dari hasil donasi. Dodi yang mengklaim juga punya hak atas rumah tersebut, meminta agar Haji Faisal bersikap adil dengan menyediakan 2 kamar untuknya. Jika tidak, Dodi meminta agar rumah tersebut dikembalikan kepada para donatur atau dijadikan panti asuhan dan juga meminta agar Gala diasuh olehnya. Rumah Gala itu adalah rumah Dodi juga, karena Dodi adalah kakeknya. Itu kan terbalik, bisa jadi Gala jadi ahli warisnya Dodi, bisa jadi Dodi jadi ahli waris negara. Karena mereka punya hubungan darah langsung gitu. Nah, menyangkut Faisal, saya meluruskan bahwa bukan kita menuntut, tapi harusnya kalau bicara adilan dan manfaat, itu Faisal 2 kamar, Dodi 2 kamar kan begitu. Jangan jadi kayak tamu dong, ya kan? Namanya rumah sumbangan. Jangan dikejar lagi, oh dulu ngejek, enggak. Itu kan hanya persesuaian kalimat. Serahkan aja harusnya. Jangan ini anak jadi anak panti asuhan se-Indonesia buat 1 orang gitu. Harusnya kakeknya punya anak yatim, kakeknya kaya bangunin panti asuhan, suruh orang yang bangun. Kalau memang kaya, jangan nebeng dari kehidupan begini. Dodi juga bisa, ya kan? Mereka akan menggunakan semua cara. Saya sih hal-hal itu tuh ndaklah jadi apa banget bagi saya. Ndaklah perlu saya tanggapi banget. Kita lihat aja lah hukum ke atas. Kenapa? Karena semuanya apapun yang saya lakukan kayaknya salah aja semuanya. Kita lihat aja lah ya. Kalau gitu saya jadi ketawa, jadi masalah ini kan. Makanya saya jadi enggak itu ya apa ya. Jadi nggak ngerti secaranya. Kesal nggak sih Pak Haji? Masih ada rasa? Puncak saya kesalnya sebenarnya kalau dihitung itu. Iya, puncak benar. saya kesalnya. Kamu juga akan merasakan kalau sampai di diri kamu sangat puncak kita kesal. Tapi ya begitulah orang hidup di zaman sekarang, Pak. Tak hanya soal masalah rumah donasi milik cucunya, Dodi pun juga membenarkan pernyataan Profesor Bambang Saputra. Dodi pun juga berujar jika selama hidupnya ia banyak membiayai almarhumah Vanessa mulai dari segala kebutuhan hingga pakaian, termasuk melunasi asuransi kematian almarhumah Vanessa. Selain itu, Profesor Bambang juga memberikan Dodi 1 unit mobil bekas untuk digunakan sehari-hari. Bahkan diakuinya pula jika anak-anak Dodi kini pun disayang oleh Profesor Bambang yang notabene adalah mantan guru spiritual Vanessa. Terkait persoalan ini saya akan memperlihatkan fakta yang sebenarnya. Itu aja, sederhana.
berarti nggak ada kepentingan apa. Artinya begini, antara uang yang diinvestasikan ke asuransi itu lebih besar uang yang keluar untuk membiayai Vanessa, itu hanya bagian kecil saja. Jadi nggak perlu sebenarnya dimasalahkan sebenarnya menurut saya gitu. Karena di dalam dokumen-dokumen yang saya simpan itu jauh lebih besar pengeluaran dibanding investasi ke asuransi. Kalau diberikan Prof Bambang ya sudah apa ya, nggak sesuatu hal yang mewah lagi gitu, apalagi juga mobil CR-V-nya juga second kok, nggak usah dipermasalahkan lah gitu ya. Yang penting Prof Bambang sudah menghadiahkan Dedi, ya Dedi terima kasih sama Prof Bambang. Ya itulah beliau adalah orang yang sangat sekarang ini kan dulu sayang banget sama Vanessa, yang memperhatikan Vanessa baik dari sebagai guru motivator, guru spiritual, terus memberikan kebutuhan Vanessa, baik itu asuransi, baik itu kebutuhan apapun yang Vanessa butuhkan selalu dipenuhi oleh Profesor Bambang gitu. Jadi sekarang ini Profesor Bambang ini sekarang ya sayang juga lah sama Mayang, ya sama Dedi gitu. Jadi kita udah satu keluarga. Dari kisru Dodi dan Farhat yang tiba-tiba mempermasalahkan rumah gala yang dibeli dari hasil donasi, lantas benarkah Dodi juga bersikeras akan memindahkan makam almarhumah Vanessa Angel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak hanya mempermasalahkan rumah Galaskai yang dibeli dari hasil donasi, Dodi Sudrajat pun rupanya juga bersikukuh akan memindahkan makam Vanessa Angel. Ya, pemindahan makam tersebut dilakukan atas wasiat Vanessa yang disampaikan kepada Profesor Bambang. Jika saat dirinya tiada, ia pun minta untuk dimakamkan satu pusara dengan almarhumah ibundanya. Lantas bagaimana dengan makam bibi suaminya? Benarkah akan ikut dipindahkan atau justru dibiarkan terpisah? Dalam waktu dekat kita akan pindahkan makam Vanessa. Tunggu dia pulang dari Bali, kita akan fokus ke sana. Kalau misalnya Bibi mau ikut Vanessa silakan. Ini kan hanya mau disatukan di kuburan ibunya, ditumpuk. Itu wasiat dan amanah daripada Vanessa terhadap Profesor Bambang dan Pak Dodi. Jadi pada saat Vanessa di Mendaeng, pada saat itu ada 2 permintaan Vanessa ke Profesor Bambang Saputra pada saat itu. Ya, permintaannya adalah yang pertama dibuatkan asuransi jiwa. Ya, kenapa? Karena dia khawatir dengan dirinya, takutnya ada apa-apa dia meninggal. Takutnya Vanessa, jadi dia sudah berkecamuk pikirannya ya, karena stres, depresi, karena belum pernah menghadapi satu proses hukum yang sudah di penjara gitu. Takut nanti dia sakit dan atau misalnya umurnya tidak ada. Makanya yang pertama dia meminta sama Prof Bambang adalah dibuatkan asuransi jiwa dan sudah dipenuhi oleh Profesor Bambang ya, dan penerima manfaatnya adalah Dodi Sudrajat ya. Yang kedua, Vanessa pada saat itu meminta sama Prof Bambang, jika terjadi apa-apa dengan aku, dia bilang, ngomong ke Prof Bambang begini, Bang, jika aku terjadi apa-apa dengan diri aku, kalau sampai aku nggak ada umur, aku minta dimakamkan satu liang dengan mamaku ya, di Karet Bifak, Jakarta. Itu 2 permintaan ya. Satu permintaan sudah terpenuhi, yang satu permintaan ini belum terpenuhi karena Vanessa masih makamnya dengan Bibi di salah satu makam makam yang
Apa? Oh ya, Malaka, Taman Malaka itu. Pemindahan makam itu? Pemindahan makam itu sedang dalam proses. Cepat aja. Secepatnya, ya, sedang dalam proses karena itu harus. Jadi kalau Pak Faisal mau juga anak yang ikut nggak apa-apa gitu. Ya. Ya, jadi tidak hanya PNS ya, yang Ya, penting. sebenarnya kalau misalnya memang mau dipindahkan bersama, ya silakan di karet bifak. Tapi kalau tidak mau, ya dipindahkan di sana karena. Saya khawatir nanti ada gugatan lagi untuk tidak memindahkan makam, bisa jadi kan mereka minta penetapan. Tapi nggak tahu ya dasar apa, itu kan hak daripada keluarga ini. Tak hanya bicara soal pemindahan makam, Dodi yang kini didampingi oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas pun juga makin berteriak kencang karena tidak bisa bertemu dengan Galaskai cucunya. Menurut pengakuan Dodi, dirinya tidak bisa bertemu Galaskai karena Haji Faisal terlalu protektif dan diduga takut jika Dodi bertemu sang cucu, dirinya akan mengambil rambut Gala untuk dilakukan tes DNA. Dia melanggar Dodi. Dodi, bukan nggak usah pasal-pasal, melanggar Dodi aja. Artinya Dodi ini nggak bisa ketemu dengan cucunya gitu kan? Apakah gara-gara takut diambil Pak Dodi nggak rambutnya, boleh ketemu dengan cucunya, tiba-tiba hebat bisa memisahkan? Berarti kan abal-abal namanya itu kalau gitu. Sedangkan Pak Dodi aja belum pernah menggendong cucunya lagi saat ini. Lebaran pun tidak bisa ketemu ya? Tidak bisa ketemu. Ya, yang saya dengar takut yang saya dengar takut kalau Gala saya ambil, takut rambutnya diambil untuk tes DNA. Makanya benar-benar diprotek banget, nggak boleh ketemu saya, nggak boleh dibawa oleh saya gitu. Mungkin takut rambutnya diambil karena untuk tes DNA. Gitu. Jadi saya benar-benar sangat kangen sekali dengan Gala. Walaupun terakhir ketemu waktu itu di rumahnya Pak Faisal gitu. Tapi hanya sebatas seperti itu aja gitu, tidak bisa membawa Gala main. Begini aja sih, saya nggak perlu menangkap jauh. Itu kan ya kayak orang bertinju. Ya lawan pasti mengatakan saya kuat, itu sama ya. Saya juga kuat, dia juga kuat. Ya nggak ada perlu yang saya tanggap. Nggak ada yang kita jalanin aja lah. Ya kita ikutin aja permainan. Bagaimana akhirnya nanti ya Tuhan punya kita lihat aja. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.